Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kali ini kita akan membaca mulai halaman 179 yang berjudul Mendengar dan Taat kepada Ulil Amri. Bagian prinsip ini mungkin banyak pihak yang merasa sensitif untuk dikupas. Tapi seorang muslim selalu terbuka dalam menerima setiap kebenaran apapun yang barangkali baik sesuai maupun tidak sesuai dengan keinginannya. Dan kita tahu ini menjadi titik sengketa yang paling menonjol antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah dan dengan Khawarij. Karena Mu'tazilah itu punya salah satu prinsip, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dalam makna memberontak pemerintah yang sah. Sementara Khawarij, mereka punya anggapan bahwa yang namanya pemimpin harus dalam posisi puncak ideal. Sehingga kalau ada salah, maka pilihannya dua. Pilihannya dua, pemimpin itu dilengsarkan, atau dia harus dihilangkan. Artinya dibunuh. Seperti perkataan salah satu tokoh pergerakan orang Afgan, Jamaluddin Al-Afghani. Mungkin dulu kita sering membaca karyanya. Ketika seseorang dikasih mahkota di atas kepalanya dan dia tidak bisa ideal, maka mahkota itu harus dipotong dari kepalanya, atau kalau enggak, kepalanya yang dipotong. Nah, prinsip seperti ini kan contoh terkait kerasnya pemikiran orang yang dia tidak mau punya pemimpin yang tidak ideal. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Khawarij mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada bibit Khawarij di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikritik, sehingga Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan, "Innaha kismatun la yuridu biha wajhallah." Ini adalah cara pembagian ghanimah yang tidak ikhlas. Nabi SAW dituduh tidak adil, dituduh tidak ikhlas. Beliau sebagai pemimpin, kalau setingkat Rasulullah SAW saja, ketika menjadi pemimpin dicacat oleh Khawarij, apalagi pemimpin di bawahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sayakhruju min dhi'i hadzal rajul." Akan keluar dari keturunan orang ini, may yaqra'ul Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sekelompok orang yang membaca Quran tapi tidak bisa melampaui tenggorokannya. Artinya hanya di lisan, namun tidak sampai ke hati. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kelompok Khawarij. Di zaman itu memang belum muncul sekelompok orang berwajah Khawarij. Tapi tokoh yang mewakili gaya seperti sifatnya Khawarij ada di posisi Dzul Khuwaisirah. Orangnya, penampilannya seperti orang saleh, bukan orang yang jauh dari ibadah. Seperti orang yang taat, tapi sensitif dengan kesalahan orang sampai pada tingkatan mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Untuk itu kita butuh pengantar agar bisa lebih menerima seperti ini. Baik. Pertama saya sampaikan, sebagian di antara keluarga kita terkadang Allah jadikan sebagai keluarga yang baik. Suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Sehingga mereka bukan tipe keluarga yang suka berantem antara suami istri, maupun berantem antara anak dan orang tua. Ada tipe keluarga yang semuanya kasar. Suaminya kasar, istrinya kasar, anak-anaknya juga belajar kasar dari orang tuanya. Akhirnya tiap hari gaya komunikasi mereka gaya keras dan kasar. Dalam sebuah negara juga seperti itu. Terkadang ada negara yang mereka punya karakter semuanya baik. Pemerintahnya baik, rakyatnya baik. Sebaliknya ada negara yang punya karakter semuanya kasar dan keras.
Pemerintahnya keras, rakyatnya juga keras. Kalau misalnya kita diminta untuk milih, kamu mau memilih keluarga yang mana? Yang baik, yang lemah lembut. Sehingga kita menghendaki keluarga kita keluarga yang lemah lembut, keluarga yang baik, interaksinya interaksi yang baik. Tidak ada teriakan dalam keluarga itu. Ada tangisan, mungkin tangisan bayi. Tapi tidak ada teriakan-teriakan di keluarga itu, komunikasi normal, nyaman. Alhamdulillah secara umum, keluarga muslim ahlu sunnah seperti ini. Karena mereka tahu, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, itu penting. Dan itu diawali dengan sikap lemah lembut. Demikian pula dalam sebuah negara. Kalau Anda diminta untuk pilih tinggal di sebuah negara, pengen negara yang semuanya baik atau negara yang sering kasar? Tentu kita sepakat, kita pengen tinggal di negara yang baik, yang jarang chaos, yang jarang terjadi apalagi ketegangan, yang jarang terjadi gesekan antara atasan dan bawahan. Karena kita pengen hidupnya tenang dan nyaman. Kita tidak menilai kondisi tanah air kita Indonesia, tapi sedang membandingkan kondisi negara secara umum. Sebagaimana ini bisa berlaku pada keluarga, ini juga bisa berlaku pada negara. Selanjutnya, penilaian baik dan buruknya keluarga. Orang lain ketika menilai keluarga, salah satunya adalah penilaian berkaitan dengan cara berkomunikasi. Sehingga orang misalnya melihat ada keluarga senang berantem. Suami istri berantem, orang tua dan anak berantem. Bahkan sampai suaranya nyangkut ke tempat keluarga. Nyangkut ke tetangganya. Kira-kira orang lain menilai apa, Pak? Menilai apa? Keluarga ya? Gak bagus. Ini sering berantem. Di sini mau padu, bengak-bengok antara suami istri, bengak-bengok anak dan orang tua. Maka orang lain akan menilai ini keluarga yang kurang bagus. Demikian pula negara. Salah satu di antara penyebab, ada banyak faktor yang menyebabkan orang itu nggak mau masuk Islam ya. Salah satu di antara penyebab kenapa orang Barat tidak mau masuk Islam, karena mereka menilai negara Islam itu terlalu sering chaos. Sehingga di negara-negara Arab Spring, Libya, Aljazair, Mesir, Maroko, dan kanan kirinya. Ke timur, mana lagi? India, Pakistan, Bangladesh. Timur, Indonesia, yang paling banyak kan? Ini mayoritas muslim, chaos semua isinya. Sehingga mereka menilai, negara yang mayoritas muslim, isinya cuma chaos. Itu menjadi penghalang mereka nggak tertarik untuk masuk Islam. Mereka nggak tertarik untuk menjadi seorang muslim. Karena terbukti negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, banyak chaosnya. Dan itu menjadi alat nilai bagi mereka, berarti negara ini nggak benar. Yang artinya penduduknya nggak benar. Sehingga kalau ada dua keluarga, yang satu keluarga non-muslim, tapi anteng, nggak pernah berantem, suami istrinya baik-baik saja, hubungan orang tua dengan anak baik-baik saja. Yang satu keluarga muslim, tapi tiap hari berantem, ngomongnya kasar, keras sama yang lain. Kira-kira orang lain ketika menilai, mereka akan menilai yang seperti apa? Keluarga non-muslim dinilai lebih baik daripada keluarga muslim. Waliyadzubillah. Artinya apa? Penampakan chaos itu memberikan citra buruk terhadap agama. Penampakan bahwasanya keluarga itu sering chaos, negara sering chaos, itu memberi citra buruk terhadap agama. Maka kalau kita ikut terlibat dalam kegiatan chaos tadi, kita akan dianggap berarti kamu berkontribusi memberikan citra buruk terhadap agama. Berbeda dengan negara yang anteng, tenang, ayem. Kita belum bicara kondisi pemimpin. Pemimpinnya ini, jangan dulu berbicara itu. Kita bicara kondisi chaosnya dulu. Negara yang jarang chaos, yang anteng, tenang, akan dinilai sebagai negara yang baik. Itulah kurang lebih cara orang lain menilai. Baik.
Sehingga kalau di sebuah daerah terlalu sering tegang antara pemerintah dan rakyat, dinilai bahwasanya daerah itu daerah yang kurang baik. Nah, kaitannya dengan ini, Islam mengajarkan agar terjadi keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Maka ditekankan, jangan chaos, jangan chaos, jangan chaos. Jangan berantem, jangan berantem, jangan berantem. Kalau ini sudah dijadikan sebagai ajaran, berarti itu prinsip. Tapi ada yang nggak setuju dengan prinsip seperti ini. Nah, kalau kita nggak boleh mengkritik pemerintah, nanti gimana? Kalau kita nggak boleh ngoreksi pemerintah, nanti tidak. Ya, dia nggak setuju dengan prinsip. Diterima dulu prinsip ini. Ini masalah yang kedua, nanti kita bahas. Nah, kalau prinsip menjaga ketenangan negara belum bisa diterima, pengennya selalu revolusi, revolusi, reformasi, revolusi. Teriakan itu saja yang disampaikan. Maka selamanya negara ini tidak akan pernah tenang. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, pasti akan selalu ada yang namanya kekacauan. Orang lain melihat negara kita itu penuh dengan chaos. Dan kalau sudah chaos, korbannya itu banyak. Karena itu, apa salahnya ketika Ahlus Sunnah mengajarkan prinsip menjaga ketaatan antara rakyat dengan pemerintah, kerukunan antara rakyat dan pemerintah. Karena prinsip inilah yang menjadikan negara itu lebih tenang. Karena prinsip ini negara itu bisa menjadi lebih tenang. Baik. Makanya jemaah, muqaddimah ini kita sampaikan untuk menjawab sebagian orang yang dia nggak senang dengan kalimat mendengar dan taat kepada ulil amri. Ini kan ajaran Ahlus Sunnah yang banyak orang nggak sepakat. Kalau ajaran Ahlus Sunnah harus komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu masih bisa diterima oleh banyak kalangan. Tapi kalau sudah bicara ini, rasanya kok berat. Nah, saya pakai pendekatan tadi. Kamu lihat, kalau ini kita tolak, sehingga anggaplah Islam tidak mengajarkan seperti ini, gimana nasib kaum muslimin? Islam mengajarkan seperti ini saja, ada kaum muslimin yang nggak setuju, itu sudah bikin chaos di banyak negara-negara Islam. Bagaimana lagi kalau misalnya prinsip ini tidak diajarkan, mungkin akan lebih gak karu-karuan lagi. Makanya andaikan prinsip ini tidak ada, Pak. Prinsip mendengar kepada ulil amri tidak ada, prinsip untuk tidak bikin chaos itu tidak ada. Andaikan prinsip ini tidak ada, para asatidz Ahlus Sunnah mungkin terdepan demonstrasi itu. Mungkin mereka akan pegang corong. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, kalau pemimpinmu keliru, segera kritik di depan umum. Kita akan menjadi pelaku pertama. Untuk menjadikan mimbar sebagai tempat untuk mengkritisi pemerintah tiap Jumat. Cuman kan Rasulullah SAW mengajarkan prinsip sebaliknya. Itu diredam semaksimal mungkin, biar menekan potensi kekacauan di masyarakat. Loh, kok kamu tahu dari mana kalau mereka nggak mau masuk Islam gara-gara chaos itu? Ya, informasi dari sebagian teman yang mereka pernah tinggal di negeri kafir, dan banyak sekali orang-orang kafir yang komentarnya kayak gitu. Ya, kekacauan yang ada di negeri-negeri Muslim itu menjadi penyebab kenapa mereka tidak tertarik untuk masuk Islam, sehingga wajah Islam yang indah jadi tidak kelihatan. Apakah kita akan membiarkan kesalahan pemerintah? Belum sampai pada pembahasan itu nanti dulu. Terima dulu prinsip. Kamu sepakat nggak bahwasanya kita perlu menjaga kedamaian hubungan antara rakyat dan pemerintah? Sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, nah nanti baru kita turunkan. Ada banyak turunan yang lain. Sudah? Nah, selanjutnya, kalau kita sudah sepakat akan hal ini, sehingga kita jaga hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat, sehingga agar suasana masyarakat ini hidup tenang, maka kita jaga jangan sampai terjadi kekacauan, chaos dan seterusnya. Berarti reformasi, revolusi dan seterusnya, ini kalau bisa istilah yang dihilangkan. Jangan selalu hidup bernegara itu semangatnya semangat reformasi. Hidup bernegara kalau semangatnya reformasi, resolusi, revolusi dan seterusnya, itu berarti semangatnya ke arah chaos. Sehingga kalau bisa semangatnya anti reformasi kalau bisa. Kata-kata ini kalau di tahun 98 ya resiko sekali ya. Kan semuanya pro reformasi. Dan sekarang bisa kita lihat hasilnya ya. Sebelum 98 dan setelah 98.
Ternyata yang keluar-keluar di tahun 98 adalah pelaku koruptor setelah 98. Dulu dia jadi mahasiswa, punya prinsip idealisme, kemudian dia bilang anti KKN. Begitu dia jadi pejabat, yang demo itu kan terus sekarang jadi pejabat ya. Sebagian yang demo itu jadi pejabat. Mereka jadi pelakunya. Ya kan? Jadi di mana semangat reformasi yang dulu ingin melakukan perubahan jadi lebih baik? Tidak ada. Berarti ada edukasi untuk rakyat, ada edukasi untuk pemerintah. Betul, dua edukasi itu seimbang. Tapi kenapa kok penekanannya rakyat harus taat kepada pemerintah? Karena dominan itu rakyat atau pemerintah? Dominan masyarakat kita itu berlaku sebagai rakyat atau berlaku sebagai pemerintah? Dominan. Yang banyak kan rakyat, Pak. Ada nggak negara yang pemerintahnya lebih banyak daripada rakyatnya? Jadi yang jadi pemerintah 90%, rakyatnya cuma 10%, ada Pak? Hah? Ada? Nggak ada kan? Namanya negara yang jadi pemerintah 10%, rakyatnya 90%. Mesti lebih banyak apa? Rakyatnya lebih banyak. Terus karena rakyatnya lebih banyak, maka edukasi itu lebih banyak diarahkan ke rakyat. Bukan berarti tidak ada edukasi untuk pemerintah. Karena sebagian mereka yang nggak setuju dengan prinsip ini, lalu kalau selalu arahnya ke rakyat yang disuruh taat, terus kenapa pemerintah didiamkan? Kita nggak mendiamkan. Karena ada nasihat untuk pemerintah, ada juga nasihat untuk rakyat. Kami menulis buku Fikih ASN, ya. Fikih ASN dan karyawan itu kan arahnya ke aparatur negara, ke pemerintah. Tapi saya juga nggak tahu, buku itu kesulitan nembus ke atasnya. Alhamdulillah, terakhir kemarin informasinya, saya punya fotonya ya, sudah dibawa oleh Bu Menteri Pan RB. Pan itu apa? Pengembangan aparatur negara. Menteri yang ngurusi ASN kan Pan RB ya. Saya punya fotonya, Bu Menteri ini sedang bawa buku Fikih ASN. Bu Menteri sekarang. Ya semoga nanti bisa ditularkan ke bawah. Dan buku itu ditakuti oleh sebagian ASN karena ya mereka walaupun belum baca isinya ya, hanya dengan lihat judul seolah-olah menyudutkan mereka. Kita berikan kontribusi sebagian untuk memperbaiki aparatur negara, sebagaimana kita juga memberikan kontribusi untuk memperbaiki rakyatnya. Ada edukasi untuk arah rakyat dan ada edukasi untuk arah pemerintah. Dan kita berharap semoga semuanya bisa memperbaiki. Tapi karena yang di sini itu rakyat, makanya kajiannya tentang rakyat. Dan rata-rata di tempat kita kalau mengkaji seperti ini, terus sebagai rakyat ada yang protes, masa yang disudutkan rakyat terus. Itu sama seperti kalau saya ngisi kajian, zamannya ibu-ibu suruh taat kepada suami, dengerin suami, nurut, protes. Kok ibu-ibu terus yang disudutin? Ya karena di depannya jamaah ibu-ibu. Nanti akan ada edukasi untuk bapak-bapak. Bagaimana cara jadi suami yang baik. Sehingga Islam seimbang enggak Pak mengajarkan seperti ini? Seimbang. Cuman karena yang kelihatan di area ini, mereka kemudian tidak terima sehingga seolah-olah ini menguntungkan bagi salah satu pihak. Coba saya tanya ke ibu-ibu. Kalau Anda diperintahkan untuk taat kepada suami, itu apakah berarti Islam menguntungkan lelaki dan merugikan wanita? Boleh dikasih jawaban. A, iya. B, tidak. C, takut. Anda jawab apa? C, Masya Allah. Takut jawab. Apakah menguntungkan pihak lelaki? Bapak punya kesimpulan enggak? Islam itu menguntungkan laki-laki? Tidak? Tidak. Jadi laki atau jadi yang lebih enak jadi laki atau jadi perempuan, Pak? Hah? Sama. Tapi kenyataannya lelaki yang berubah jadi perempuan lebih banyak daripada perempuan yang berubah jadi lelaki. Boti itu kan awalnya apa? Lelaki. Sehingga jumlah lelaki sudah sedikit,
Yang laki-laki malah jadi perempuan. Belum lagi yang di perempatan Kalasan. Sehingga lebih sedikit lagi. Subhanallah. Jadi jangan sampai ada kesan itu ya. Kok ini dalil-dalilnya semuanya menyudutkan wanita Pak? Kok enak jadi laki-laki? Nggak kayak gitu cara berpikirnya. Karena hidup ini ada keseimbangan. Baik. Selanjutnya. Setelah kita sadar bahwasanya negara harus kita buat dalam kondisi ideal. Sebagaimana dalam keluarga juga harus kita buat dalam kondisi ideal. Berarti harus ada interaksi normal. Interaksi normalnya itu gimana? Ada yang ditaati, ada yang taat. Kan begitu ya Pak ya? Kalau semuanya, tidak boleh ada yang ditaati, ya kacau nanti jadinya. Sehingga dalam keluarga saja, kalau tidak ada kepala keluarga Pak, semuanya tidak perlu ada yang ditaati. Kira-kira gimana? Kacau jadinya keluarga. Anda bisa lihat ya, kalau ada anak iki rano sing diwedeni, anak iki rano sing diwedeni, bapak dia nggak takut, ibunya dia nggak takut, paman-pamannya, pak D-nya dia nggak ada yang takut. Kira-kira jadi apa anak itu Pak? Jadi apa kira-kira? Gak karu-karuan. Maka dalam sebuah keluarga, kalau pemimpin keluarga itu tidak dihargai, kacau keluarga itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sebagian makhluk untuk taat kepada sebagian makhluk yang lain. Ini kata kunci, catat ya. Allah perintahkan sebagian makhluk untuk taat kepada makhluk yang lain. Sehingga itu jadi ibadah. Ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Hakikatnya ibadah kepada siapa? Hakikatnya ibadah kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah. Sehingga malaikat ketika sujud kepada Adam, bukan malaikat ibadah kepada Adam. Karena kalau malaikat ibadah kepada Adam ya syirik. Tapi sujud itu kan ibadah Pak. Sujud itu ada sujud ibadah dan ada sujud takrimah. Nah sujud takrimah ini tidak bernilai ibadah. Seperti sujudnya saudara Yusuf kepada Yusuf. Itu bukan sujud ibadah. Karena ibadah hanya boleh untuk Allah. Ibadah hanya boleh untuk Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga sujud ibadah tidak boleh. Tapi kalau sujud memuliakan, syariat dulu membolehkan. Syariat Nabi Muhammad SAW melarang. Dipahami ya? Nah, syariat di masa silam membolehkan sujud memuliakan. Dan itu dulu bentuk ibadah kepada Allah. Sehingga sujudnya malaikat kepada Adam adalah ibadah malaikat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Disinilah ujian itu berlaku. Kalau hanya sebatas ibadah ritual yang bentuknya agama itu hanya menyentuh ibadah ritual yang bentuknya sholat, puasa, dzikir dan seterusnya. Iblis dulu pinter yang kayak gitu. Makanya iblis gabung dengan malaikat. Begitu dia diuji oleh Allah, sujud sama Adam, gak terima dia. Gak terimanya itu yang kemudian dia diusir dari surga dan dikafirkan abadi. Maka demikian pula ada istri yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi sama suaminya bantah. Apakah itu wanita solehah? Ya atau tidak? Ya? Ya atau tidak Pak? Tidak. Kenapa? Karena tidak taat suami. Ini jawaban dari suami ya. Jadi kalau ada wanita rajin umroh misalnya ya, rajin sholat, rajin dzikir kemana-mana bawa tasbih, tapi sama suaminya berani dia. Apakah itu yang dimaksud wanita solehah? Ini rajin ibadah lah Pak Ustadz. Berarti wanita solehah, tapi sama suaminya dia berani. Maka dia gagal. Dia mungkin berhasil ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Khawarij itu rajin ibadah, tapi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Khawarij rajin ibadah nggak Pak? Luar biasa Pak. Sampai digambarkan sahabat kalau melihat ibadahnya Khawarij, kelas sahabat loh Pak, kalau melihat ibadahnya Khawarij, taqalluhu, kalian bakal menilai ibadah sahabat itu lebih sedikit remeh dibandingkan ibadahnya Khawarij.
Saat ditemui oleh Ibnu Abbas, mukanya pucat, matanya sayu, orangnya pakaiannya sangat sederhana, menampakkan wajah seperti orang yang semalaman suntuk habis untuk ibadah. Debat dengan Ibnu Abbas. Tapi mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan semuanya orang bodoh beragama. Maka potret orang bodoh beragama itu yang berpenampilan zuhud. Maka Ibnu Abbas waktu datang ke Khawarij kan memakai baju yang bagus ya, pakaian yang indah bagus. Orang Khawarij langsung pertama ketemu, "Ma hadza ya Ibnu Abbas?" Ini apa-apaan pakaianmu wahai Ibnu Abbas? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Ngapain kalian mempermasalahkan pakaianku? Aku pernah melihat Rasulullah SAW memakai pakaian seperti ini." Nabi SAW memakai pakaian indah, bagus, ya, sehingga menampakkan aksesoris seperti orang kaya. Beliau pernah melakukannya. Artinya zuhud itu bukan masalah penampilan lahiriah. Karena kalau zuhud itu hanya masalah penampilan lahiriah, Khawarij itu zuhud versi Khawarij. Zuhud nggak itu? Zuhud menurut Khawarij. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud zuhud. Sampai pada kondisi ketika debat dengan Ibnu Abbas, mereka kalah dan sebagian bertobat. Walhamdulillah, sehingga nggak jadi korban dalam peristiwa perang Nahrawan. Nah, insyaallah telurnya sudah lahir ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau bicara berkaitan dengan masalah ketaatan kepada ulil amri, tadi jalan pikirannya adalah kita ingin membuat suasana hidup itu tenang, sehingga perlu ada pemimpin yang mengatur. Lalu kalau perlu ada pemimpin, berarti perlu ada orang yang diatur dan mengatur. Maka harus ada jalur mana yang ditaati dan mana yang mentaati. Allah perintahkan sebagian makhluk untuk mentaati makhluk yang lain, bukan dalam rangka untuk menguntungkan yang bersangkutan. Maka jangan berpikir kalau istri diperintahkan untuk taat kepada suami, kok menguntungkan banget sama suami. Menguntungkan suami atau tidak itu? Hah? Tidak. Nggak berani jawab. Ini kok menguntungkan suami? Nggak menguntungkan, bukan karena masalah menguntungkan suami. Ya sudahlah, kamu aja yang jadi pemimpin keluarga. Sekarang suaminya jadi rakyat keluarga. Dibalik kayak gitu, Pak. Nggak normal keluarga itu. Nggak normal. Nah terus gimana? Istrinya yang kerja, nyari nafkah, suaminya jadi bapak rumah tangga, momong anaknya. Kayak penguin itu ya, yang bertelur perempuan. Ya. Terus yang ngerawat siapa? Suaminya, bapaknya. Kan penguin kayak gitu kan, Pak. Nah setelah dirami oleh bapaknya, mboknya nyari makan. Ibunya nyari makan, nyari ikan, ke laut, ya. Terus balik untuk menafkahi suaminya dan anaknya yang sudah menetas. Kalau hidupnya kayak gitu kira-kira gimana? Dibalik, Pak. Sing wedok mana kayak no sing lanang. Terus yang perempuan nyari kerja. Terus pulang memberi nafkah suami dan anaknya. Kebalik nggak? Kebayang nggak hidup seperti itu? Tapi sekarang suami harus nurut sama istri. Nanti rusak keluarga itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita sebagai pemimpin yang ngurusi wanita, lelaki sebagai pemimpin yang ngurusi wanita. Bima faddalallah, karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena dia memberi nafkah kepada istrinya. Fas-salihat, maka definisi wanita salihat adalah qanitatun hafizatun lil ghaibi, yang nurut dan menjaga. Nurut kepada siapa? Suaminya. Karena ini kaitannya dengan hubungan suami istri. Dan menjaga. Menjaga apa? Ketika suaminya nggak ada. Hafizatun lil ghaib, menjaga lil ghaib ketika suaminya gaib, suaminya nggak ada. Sehingga dia berusaha untuk menjaga dirinya, kehormatannya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya. Itulah definisi wanita salihah. Allah tidak mengatakan wanita salihah adalah yang rajin sholat berjamaah, yang rajin haji dan umroh. Enggak. Tapi ini berkaitan dengan wanita salihah
yang dia bisa menjadi wanita baik dalam keluarganya. Nah, maka rakyat juga sama ya. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah menjadi pemimpin, rakyatnya taat kepada pemimpin. Disitulah ada prinsip Ahlus Sunnah, di mana kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Baik, bisa dipahami insyaallah latar belakang ini ya? Bisa ya? Sekarang coba kita baca isi dari buku. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar dan taat kepada ulil amri. Di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan meskipun mereka berbuat zalim. Karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah wajib. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata li basyarin fi maksiatillah azza wa jal, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam berbuat maksiat kepada Allah azza wa jal. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Beliau SAW bersabda yang artinya, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Apabila mereka memerintahkan perbuatan maksiat, saat itulah kita dilarang untuk mentaatinya, namun tetap wajib taat dalam kebenaran yang lainnya. Baik, coba kita sampai di sini dulu. Jadi tadi dikatakan oleh penulis bahwa mentaati pemerintah termasuk ibadah kepada Allah. Jalan pikirannya gimana sih Pak? Inti dari ibadah adalah menjalankan apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sudah? Selanjutnya, karena inti dari ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka apapun yang menjadi perintah Allah lalu diikuti oleh hamba, berarti dia beribadah kepada Allah. Dan ini dipengaruhi oleh niat. Sehingga kegiatan duniawi yang diperintahkan oleh Allah, ada nggak kegiatan duniawi yang diperintahkan oleh Allah? Contohnya apa Pak? Nah, kegiatan duniawi yang diperintahkan oleh Allah contohnya Pak? Taat kepada pemimpin, itu kegiatan duniawi nggak? Duniawi. Apakah presiden tetap jadi presiden di akhirat? Raja apakah tetap jadi raja besok di hari kiamat? Tidak. Sehingga kita taat kepada pemimpin ya sampai kita mati atau dia mati, sudah selesai. Setelah mati ya dan nanti sendiri-sendiri menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Maka rakyat mati, maka dia akan mempertanggungjawabkan posisi dia sebagai rakyat. Pemimpin mati mempertanggungjawabkan posisi dia sebagai pemimpin. Sudah selesai. Ketaatan suami istri selesai sampai kapan? Mati atau cerai. Begitu mati, Allah gambarkan di hari kiamat, apakah nanti istri tetap taat kepada suami ketika dibangkitkan dari alam kubur? Sehingga kalau suaminya durung tangi, gandeng, ayo tangi. Wis. Apakah seperti itu? Ya tidak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang akan lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari orang tuanya, lari dari istrinya. Sudah. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sehingga tugas kita untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan ini sampai mati. Selesai. Nanti setelah itu sudah nggak ada lagi. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga yang semuanya menikmati isinya, baik laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya pada kegiatan duniawi yang diperintahkan itu, ya, kegiatan duniawi yang diperintahkan, maka bisa
bernilai ibadah jika Bapak jika dilakukan dengan niat menjalankan perintah Allah. Begini ya. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, ada nggak orang kafir yang taat kepada ulil amri? Ada, Pak? Banyak sekali, Pak. Dan di beberapa negara yang orang kafirnya taat kepada ulil amri, ya, mereka jaga sekali hubungan itu. Apakah mereka dapat pahala? Tidak. Dan mereka lakukan itu, ya karena seperti ini hierarki kehidupan saya. Ada yang saya taati, dan saya sebagai rakyat, maka saya harus taat kepada pemimpin. Itulah hierarki kehidupannya. Maka, orang Muslim ketika taat kepada ulil amri, dia taat dengan niat menjalankan perintah Allah. Dan itu bisa bernilai ibadah. Contoh ya, amanah dalam bekerja. Amanah dalam bekerja. Ini perintah Allah bukan? Perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Jadi kalau orang itu amanah dalam bekerja, apakah dia taat? Apakah dia bisa dapat pahala? Orang Jepang itu amanah, Korea itu amanah. Dapat pahala enggak? Tidak. Kenapa? Enggak ada niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka ada satu tambahan keuntungan bagi seorang Muslim. Sehingga Bapak Ibu ketika taat kepada pemerintah, walaupun gak seneng ya, jadi ya keberatan aku kayak gini, tapi tetap ditaati, Anda dapat pahala. Baik. Dan perintah itu ada di surat An-Nisa ayat 59. Coba kita fokus dulu di surat An-Nisa ayat 59. Lihat di surat An-Nisa ayat 59. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiullaha wa atiur rasul. Keluar. Wa atiur. Kok enggak keluar ya? Ya. Kita buka di sini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, afwan ya, kurang waw. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apa yang dimaksud dengan ulil amri di sini? Ulil amri itu ada dua makna. Yang pertama, ulil amri dalam urusan agama. Yang ditaati adalah ulama. Sehingga kalau berbicara tentang masalah fikih, tentang masalah hukum, dan seterusnya, terkait masalah ibadah, maka batasan yang ditaati atau aturan yang ditaati adalah keterangan dari para ulama. Karena mereka ulil amri fiddin. Yang kedua, urusan dunia. Nah, kalau urusan dunia adalah pemimpin atau pemerintah. Sehingga tentang bagaimana legal usaha misalnya, atau perizinan terkait masalah bangunan dan seterusnya. Maka di situ urusan dunia kita harus taat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sudah? Selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Kalau terjadi beda pendapat dalam masalah apapun, ada perbedaan dalam urusan agama maupun perbedaan dalam urusan dunia, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga misalnya beda pendapat dengan pemerintah terkait hukum tertentu. Pemerintah bilang boleh, syariat bilang tidak boleh. Ya, jangan ikuti pemerintah. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau ada misalnya Pak, kebijakan dari pemerintah, semua muslimah nggak boleh pakai jilbab ketika keluar rumah. Ini kan pernah ada di Turki ya, zaman itu. Dan pengaruh liberalisme dari Kamal Mustafa ini, Mustafa Kamal, yang sampai menyebabkan semua syariat Islam dihilangkan. Dia munafik ya. Si munafik ini menghilangkan syariat Islam. Sehingga pengaruh liberalisme itu sampai menyebabkan nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh ini. Ya tidak boleh ditaati. Karena ini peraturan yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan batasan, la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah. Tidak boleh mentaati manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebajikan. Sehingga kalau dia nyuruh maksiat, ya kita tidak boleh taat. Cuman perhatikan di sini ya. Pemerintah menyuruh maksiat. Yang diizinkan oleh Nabi SAW apa tadi? Kita tidak boleh taat. Yang kedua, tidak boleh berontak. Baik. Karena tidak taat itu bukan berarti berontak. Tidak taat itu bukan berarti apa? Melawan. Tidak boleh berontak atau melawan. Ya tidak taat gitu aja, tapi tidak melawan. Dipahami ya? Nah, sebagian orang kadang nggak bisa membedakan ini. Tapi ini kan isinya maksiat semua. Nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, maksiat ini. Berarti kita harus lawan gitu. Ya jangan ditaati, tapi jangan dilawan. Karena kalau dilawan nanti jadi chaos. Cukup nggak taat. Ya. Kok bisa kayak gitu? Karena kita menghindari potensi chaos. Kalau mengkritisi, menyampaikan pesan, saran dan seterusnya, silahkan. Tapi memberontak dan melawan ini jelas dilarang. Kalau orang tua nyuruh kita berbuat maksiat, apakah kita ajak orang tua untuk berantem? Ya. Bapak nyuruh saya bermaksiat. Baik, kita tangan kosong saja. Saya mau berantem sama bapak. Apakah kayak gitu? Sehingga anak perempuan disuruh ibunya untuk berbuat maksiat. Apakah terus jambak-jambakan? Tidak. Karena itu ketika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, ya cukup tidak taat, tapi tidak berontak dan melawan. Sehingga tidak taat itu artinya tidak mengikuti yang disuruh. Dia diam aja. Aku nggak mau. Udah. Kalau dipaksa Pak, ya kalau dipaksa dan dia bisa bertahan ya bertahan. Tapi kalau tidak bisa bertahan, ini pertimbangan yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW juga bersabda, Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Setiap muslim wajib mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha. Dalam perkara yang dia sukai atau perkara yang tidak dia sukai. Artinya begini. Coba Anda lihat di buku ya, 180. Muslim wajib taat dalam perkara yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Lihat ini ya. Muslim wajib taat dalam hal yang disukai atau tidak disukai. Nah, disukai itu apa? Disukai dan tidak disukai ini apa? Ada dua makna. Satu, pemimpin disukai. Kalau disukai, taat. Kalau tidak disukai, tidak taat. Bukan kayak gini. Jadi disukai dan tidak disukai itu bisa kembali kepada subjek. Kembali kepada subjek. Kalau yang jadi presiden adalah partaiku, maka aku mau nurut. Tapi kalau yang jadi presiden partai orang lain, aku nggak mau nurut. Boleh nggak kayak gitu? Ya nggak boleh. Kamu harus taat kepada pemimpin yang sah, baik kamu senang maupun kamu tidak senang. Maka kamu tidak boleh mau taat kalau yang jadi presiden pilihanku.
Aku nggak mau taat kalau yang jadi presiden bukan pilihanku. Berarti dia mau taat tapi pilih-pilih. Yang kedua, disukai dan tidak disukai terkait objek. Terkait objek. Jadi kalau perintahnya menyenangkan, nah, perintahnya menyenangkan, mau. Kalau perintahnya tidak menyenangkan, nah, tidak mau. Nggak boleh kayak gini. Sebagaimana kamu mau untuk perintah yang menyenangkan, maka perintah yang tidak menyenangkan kamu, seharusnya kamu juga mau. Maksudnya kayak gitu. Menyenangkan dan tidak menyenangkan ini bukan masalah benar dan tidak benar ya. Tapi dia senang dan tidak. Contoh ya, saya setuju dengan MBG. Wah. Terus dia membela, oh ternyata dia punya banyak dapur. Berarti kan dia setuju karena pertimbangan apa? Punya kepentingan. Giliran dia nggak punya dapur, terus protes, lalu demo di mana-mana. Begitu yang demo dikasih dapur, diam. Loh, kok kayak gini? Fa'in u'tu radu wa illam yu'tau sakhitu. Kalau dikasih dia seneng, kalau nggak dikasih emosi. Itu karakternya orang yang tidak punya komitmen. Dan itu karakternya munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dulu ada orang munafik, kalau dikasih ghanimah seneng dia. Tapi kalau nggak dikasih ghanimah, komentar. Sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya pemimpin dikembalikan kepada menguntungkan saya atau tidak. Kalau kayak gini caranya, rusak negara. Nah, makanya Nabi SAW menyampaikan, As-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Kecuali kalau dia perintahkan untuk berbuat maksiat. Kalau dia perintahkan untuk berbuat maksiat, ya jangan ditaati dan jangan dituruti. Karena itu maksiat. Wallahu alam. Kita selesaikan satu lagi. Maksiat kepada seorang amir atau pemimpin yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku atau pemimpin yang muslim, maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku atau pemimpin yang muslim, maka ia maksiat kepadaku. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Muttafaq alaih ya. Nah, hadis-hadis seperti ini kalau kita bacakan di depan umum, apalagi di depan demonstran gitu ya. Wahai para demonstran, dengarkan Nabi SAW bersabda. Kira-kira gimana Pak? Hah? Dibalang, balang sandal, balang sepatu. Makanya terkadang ada orang yang nggak terima dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga dalam situasi chaos itu kita kasih nasihat, ayo pulang, tahan diri, tahan emosi. Lagi panas, suruh tahan emosi. Kan berat ya. Makanya dalam situasi tenang seperti ini kita sampaikan. Semoga melekat. Walaupun nanti kadang hilang disebabkan karena emosi. Baik. Jamaah, kedamaian ini kan harapan setiap orang ya. Dan Anda tahu nggak orang yang mendapatkan Nobel perdamaian? Siapa namanya? Hah? Siapa nama orang yang dapat Nobel? Dan dia sering namanya. Itu kan biarawati, Pak. Teresia. Dan saran orang ini, sebenarnya kita nggak sulit untuk mencari tokoh kaum muslimin yang mengajarkan itu. Tapi kenapa dia yang terpilih gitu? Makanya ini ngapain kok nama kayak gini nongol di permukaannya? Ya, walaupun realita ini tidak mungkin kita tolak ya. Karena itu sudah terjadi. Saat dia ditanya, apa saran Anda untuk mengakhiri semua peperangan ini? Dia bilang, go home and love your family. Pulang ke sana. Kumpul sama keluarga kalian masing-masing. Itu solusi dari Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya,
tentang bagaimana ketika situasi chaos, beliau mengatakan kunu ahla sabuyutikum. Jadilah kalian keset rumahmu. Artinya jangan keluar rumah. Karena ketika situasi chaos kok keluar rumah, tambah chaos. Maka sarannya tahan di rumah. Cuman hadis seperti ini Bapak bacakan di depan demonstran ya. Wallahu alam nanti pulang atau tidak ini yang baca. Dan nggak semua orang bisa menerima. Makanya tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Ini salah satu titik perbedaan antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Sebab ini berat untuk diterima bagi mereka yang protes sama pemerintah. Ya kalau masalah, tapi kan pemerintah kita nggak ideal Pak. Anggaplah nggak ideal, saya dan kamu setuju nggak ideal. Cuman apakah harus dengan cara seperti ini kita menyelesaikannya? Ada cara yang lain yang diajarkan Nabi SAW tentang bagaimana amar ma'ruf terhadap pemerintah. Seperti apa Pak? Insya Allah di lain waktu kita bahas ya. Baik demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Aminur Bait. Kita masuk sesi tanya jawab yang singkat. Kita ringkas 3 pertanyaan jadi 1 ini Ustaz. Kita pilih yang berhubungan dengan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diringkas menjadi 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana caranya kita memberikan masukan atau menasihati pemimpin atau pemerintah sebagai rakyat atau sebagai ulama. Kemudian yang kedua, ada kalimat yang berbunyi, taatilah ulil amri sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jika tidak sesuai syariat, maka jangan dipatuhi dan berusaha untuk menegakkan kekhilafahan. Syukran. Nah. Baik, untuk pertama, bagaimana cara menasihati pemimpin? Kita lihat hadis ini. An Iyad bin Ghunmin, dari sahabat Iyad bin Ghunmin. Nabi SAW bersabda, Man arada ayan saha lidhi sultanin fi amrin. Siapa yang ingin menasihati pemimpin dalam urusan tertentu, fala yubdihi alaniyah, maka janganlah dia sampaikan terang-terangan. Di medsos itu terang-terangan atau diam-diam? Terang-terangan. Istri mau menasihati suami, nasihatnya di medsos. Hah? Iya, status. Kira-kira apa jadinya? Hah? Coba kita buat lomba ya. Nanti pas dikumpulkan tanggal 17 Agustus. Lomba 17-an. Membuat nasihat untuk suami. Ditulis di medsos. Kira-kira gimana Pak? Ini lomba ngawur nih. Sehingga menasihati kalau di medsos akan memberikan kesan yang nggak baik. Walakin liya'khudh biyadi. Namun hendaknya dia memegang tangannya, salaman ya. Fayakhlu bihi, kemudian berdua dengan pemimpin itu. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau diterima ya walhamdulillah. Wa illa, dan kalau tidak diterima, kana qad addalladzi ma'alai. Berarti dia sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, gitu. Sehingga ketika rakyat sudah memberikan nasihat kepada pemimpin, kan sudah selesai ya. Mau diterima itu urusan, ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima itu urusan dia. Baik. Berarti Pak, kalau tidak ada perubahan, rakyat tetap berdosa enggak? Ada rakyat menasihati pemimpin, tapi tidak ada perubahan. Apakah rakyatnya berdosa? Tidak. Kalau jengkel, ya itu urusan pribadi ya. Kalau berdosa, tidak. Yang penting kan rakyat sudah tidak berdosa. Karena dia sudah menasihati pemimpinnya. Sehingga dia menunaikan kewajiban dia menasihati pemerintah. Nah sekarang masalahnya Pak, nasihati yang model kayak gini kan bagi kita tidak mungkin. Bagi kita tidak mungkin, karena kita rakyat jelata. Apa bisa ketemu berdua dengan presiden? Ya tidak harus semuanya, tapi diwakili oleh tokoh masyarakat.
Sehingga misalnya dalam forum ulama yang bertemu dengan presiden, terus gimana itu? Ya silahkan, itu forum yang sudah sesuai dalil, sampaikan. Nah, ketika disampaikan, berikan nasihat-nasihat dan saran. Seperti itu. Kemarin itu sebenarnya sudah tepat ya. Ada utusan istana yang datang ke UGM ya, untuk kumpul sama mahasiswa. Isinya malah gontok-gontokan. Ini yang sering dimanfaatkan. Nasihat kamu apa ke pemerintah? Ini mumpung wakil dari istana mendekat ke mahasiswa. Isinya malah gontok-gontokan. Ya seharusnya yang kumpul itu ya tidak semuanya diwakili oleh siapa yang lebih bisa menyampaikan pesan dengan baik ya. Bukan malah serba emosi seperti itu. Baik. Selanjutnya, saya belum mendapatkan kesimpulan yang real bisa dibuktikan dalam kondisi nyata kita sebagai rakyat. Ya setidaknya Anda sampaikan melalui wakil ya, baik tokoh masyarakat maupun yang lain. Dan informasi yang saya dapatkan, hampir semua presiden kita itu punya pertemuan rutin dengan ulama. Dan ulama yang dipilih mewakili ormas terutama ya, ormas yang besar yang ada di sekitar kita. Kemudian juga beberapa tokoh yang dipilih, terutama yang punya nama. Nah, kita tidak tahu yang disampaikan oleh para ulama ini apa saja. Cuman kita berharap semoga ulama sudah menyampaikan yang kurang ideal dari pemimpinnya. Begitu? Berarti kan sudah selesai ya. Tanggung jawab rakyat sudah selesai. Rakyat sudah tidak berdosa. Tapi kok nggak ada perubahan, Pak? Ya, ada perubahan dan tidak ada perubahan. Kita saja yang menyampaikan nasihat. Bapak berapa kali menasihati istri, Pak? Hah? Banyak kali. Banyak kali. Ada perubahan enggak? Kok ketawa kenapa? Sedikit, Masya Allah. Sedikit lebih baik atau sedikit lebih buruk? Jadi jangankan pemerintah ya, kita ngasih nasihat kepada anak, kadang tidak langsung berubah. Ngasih nasihat kepada istri, istri ngasih nasihat kepada suami, kadang tidak langsung berubah. Sehingga dikasih nasihat kok tidak berubah, itu terjadi pada siapapun. Tapi yang jelas jangan terus berontak, terus bikin kekacauan, bakar-bakaran gitu yang kita jadi sebut ini nggak ideal ya. Baik, insya Allah sudah menjawab ya. Nah, selanjutnya yang kedua tadi, apakah kita perlu mendirikan khilafah? Sehingga kalau pemimpin itu tidak sesuai dengan syariat, maka kita harus mendirikan khilafah. Nah, apa makna pemimpin tidak sesuai dengan syariat? Kalau pemimpin tidak sesuai dengan syariat, dalam arti tidak menerapkan syariat agama, maka kita juga perlu untuk merinci bagian mana pemimpin kita yang tidak menerapkan syariat. Orangnya nggak sholat, Pak. Baik, satu. Apalagi nggak puasa, dua. Apalagi melarang sholat. Ada melarang sholat? Nggak ada kok. Baik. Melarang jilbab? Nggak ada. Baik, mungkin tidak menegakkan hukuman kisos, tidak menegakkan hukuman had potong tangan, tidak menegakkan rajam dan seterusnya. Sudah? Baik. Pertanyaannya, kalau pemimpin tidak menegakkan itu, rakyat berdosa atau tidak? Rakyat berdosa atau tidak? Kenapa tidak berdosa? Hah? Jadi kalau pemimpin tidak menegakkan hukum-hukum Allah tadi, apakah rakyatnya berdosa? Berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini bukan wewenang rakyat. Nah, terus pertanyaan berikutnya, lalu kenapa rakyat tidak menyuruh pemimpin melakukan itu? Kenapa rakyat tidak menyuruh pemimpin melakukan itu? Kita mungkin tidak tahu wakil kita, para ulama tadi ketika ketemu pemimpin, apakah beliau melakukan itu atau tidak, kita tidak tahu. Tapi andaikan misalnya Pak, Anda diberi kesempatan untuk ketemu presiden, sudah, ini teman-teman yang menghendaki ditegakkan hukum Allah di Indonesia 100%, Bapak diberi kesempatan ketemu presiden, sampaikan, Pak Presiden, kita buat undang-undang ya, siapa yang mencuri dengan batas nisab sekian, potong tangan. Yang zina ini rajam dan ini. Baik. Sudah? Setelah disampaikan ke presiden, ada dua kemungkinan ya. Antara diterima dan tidak diterima. Nah, ketika diterima, walhamdulillah. Kalau tidak diterima,
Tidak diterima. Apakah yang ngasih nasihat tadi berdosa? Kalau nggak diterima? Iya atau tidak? Tidak. Nah terus berarti kita membiarkan negara ini tidak melaksanakan syariat Islam. Loh, katanya kamu sudah menyampaikan, berarti tidak membiarkan, kan? Bermaksiat itu berarti tidak sesuai dengan syariat Islam. Bermaksiat, orang bermaksiat itu kan berarti melanggar syariat Islam. Anda menasihati presiden yang bermaksiat, tapi dia tetap bertahan maksiat. Apakah yang memberi nasihat ini berdosa? Berdosa atau tidak? Tidak. Jadi ukuran kita sekarang, karena ini pembahasan masalah agama, adalah ini bermaksiat atau tidak. Sehingga kalau kita tidak menasihati pemimpin untuk menerapkan syariat Islam, apakah kita berdosa? Berdosa atau tidak? Kalau tidak menasihati, berdosa. Kamu kenapa nggak ngasih nasihat? Tapi sudah dinasihati kok nggak berubah, kita berdosa atau tidak? Tidak. Nah terus gimana Pak? Kita bertahan sampai seperti ini terus? Apakah Muslim itu disyaratkan harus tinggal di negeri yang melaksanakan syariat Islam? Apakah Muslim itu harus tinggal di negeri yang melaksanakan syariat Islam? Iya atau tidak? Musa itu tinggal di negerinya Fir'aun. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun tinggal di Mekah. Dan banyak para nabi yang mereka tinggal di bawah kekuasaan penguasa yang jahat. Nabi Ibrahim, Nabi A, Nabi B. Sehingga ada nabi yang diperintahkan menjalankan syariat yang isinya tentang wewenang, dan ada nabi yang perintahnya dakwah. Dari sekian banyak nabi, berapa jumlahnya? 124.000. Yang diperintahkan jihad itu hanya sebagian kecil, sisanya tidak. Sehingga Nabi Musa alaihissalam selama bersama Fir'aun tidak diperintahkan jihad melawan Fir'aun. Dan tidak ada penegakan syariat berupa potong tangan, rajam, dan seterusnya. Walaupun di Taurat itu ada, rajam di Taurat kan ada ya. Kapan Taurat itu diturunkan? Pasca nyebrang lautan. Pasca diperintahkan oleh Allah untuk nyebrang lautan. Baru Allah turunkan Taurat dan di situ ada rajam. Sehingga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersama Fir'aun itu berbeda dengan syariat Allah ketika nyebrang lautan. Setelah Nabi Musa alaihissalam punya wilayah membersamai Bani Israel, maka beliau menghukum orang yang berbuat syirik, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ada syariat tersendiri. Sehingga tidak ada rajam, tidak ada potong tangan sebelum beliau. Begitu beliau hijrah, ada syariat yang berbeda. Sehingga ini memberikan kita pelajaran, di posisi Anda sebagai Muslim, laksanakan syariatmu sesuai kondisimu. Sudah? Sehingga kalau kamu tinggal di negeri kafir misalnya, Muslim yang tinggal di Eropa, atau tinggal di Amerika, apakah dia harus mewujudkan untuk terlaksananya syariat Islam sampai pada tingkatan pemerintahan? Ya, kasih nasihat ke sana. Kalau nggak bisa Pak, berarti tanggung jawab dia sudah selesai sampai ketika dia memberikan nasihat. Ya, kalau bisa sih kita gulingkan Pak. Kalau kita gulingkan ya beda lagi ceritanya. Ini pemberontakan, nanti chaos lagi. Ya sudah, harus chaos biar tegak syariat Islam. Carikan bukti yang seperti itu. Kenyataannya tidak ada. Ya? Kenyataannya tidak ada. Sehingga solusi yang diberikan Nabi SAW bukan solusi chaos, tapi nasihat. Semuanya tetap damai, namun mempengaruhi agar syariat ini bisa terlaksana dengan baik. Jangankan yang itu ya, yang kita bentuknya nasihat biar jadi aparat negara yang amanah, profesional, menjalankan tugas dengan baik, hindari aneka korupsi dan seterusnya. Pakai buku fikih ASN loh Pak, mereka nggak mau baca Pak. Kalau sudah sampai pada tingkatan mengubah undang-undang, itu mungkin lebih berat. Ini yang sudah sejalan dengan undang-undang, cuman kita dukung pakai motivasi agama. Itu saja mereka sudah nggak sanggup. Loh Pak, katanya ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban kalau tidak bisa terwujud kecuali dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib. Menegakkan hukum Allah kan wajib Pak. Berarti mengupayakan untuk bisa menegakkan hukum Allah adalah wajib. Baik, saya buat dua pendekatan.
apakah haji itu hukumnya wajib? Haji wajib enggak, Pak? Kenapa? Rukun Islam. Apakah orang wajib kaya untuk bisa haji? Untuk bisa haji kan harus punya istita'ah. Misalnya anggaplah kaya. Apakah orang wajib kaya untuk bisa haji? Wajib atau tidak, Mas? Enggak wajib. Zakat itu wajib enggak? Wajib. Apakah orang wajib kaya agar bisa zakat? Iya. Mana yang miskin? Kamu berdosa karena kamu tidak bayar zakat. Apakah orang wajib kaya agar dia bisa zakat? Tidak. Nah terus maksudnya gimana? Jika kamu punya kemampuan, wajib haji. Jika kamu punya kekayaan, wajib zakat. Jika kamu jadi pemimpin, wajib menegakkan aturan syariat. Nah kalau kita bukan pemimpin, ya saya tidak bisa berikan nasihat ke pemimpin biar dia menjalankan aturan syariat. Maka kewajiban rakyat ngasih nasihat. Nah, kok kemudian Allah takdirkan rakyat yang soleh ini jadi pemimpin, sekarang kau diuji untuk melaksanakan syariat tadi. Jika kau nggak bisa juga, berarti sama seperti pemimpinmu sebelumnya. Dan kenyataannya tidak semuanya bisa melakukannya. Wallahu alam. Ini menjawab atau tidak kira? Semoga sudah menjawab ya. Jadi pendekatan yang saya gunakan ya untuk menjawab hal ini adalah pertama tadi, bukan syarat untuk bisa disebut muslim yang baik harus tinggal di negeri yang menegakkan syariat Islam. Karena para nabi itu dominan diutus oleh Allah di masyarakat yang penguasanya orang jahat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa di awal-awal dulu dan seterusnya. Dan mereka tetap jadi nabi yang baik. Ya. Artinya muslim ideal, walaupun mereka tidak bisa mengubah atasan. Yang kedua, bahwa kita diberi kewajiban oleh Allah sesuai posisi. Maka kalau kamu di posisi sebagai A, jalankan kewajibanmu di posisi A. Kamu di B, jalankan kewajibanmu di posisi B, dan seterusnya. Yang ketiga, kalau ada sebuah kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan hal yang lain, hal yang berbeda, maka belum tentu mewujudkan kewajiban ini hukumnya wajib. Makanya ada dua kaidah ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Nah, kaitannya dengan masalah khilafah tadi, yang benar itu kaidah kedua. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Sebuah kewajiban, hukum wajib tidak akan terjadi kecuali ketika ada sebab tertentu, maka mewujudkan sebab ini tidak wajib. Contoh, bapak berkewajiban haji jika mampu, secara ekonomi maupun fisik. Nah kalau ada orang yang miskin, apakah dia wajib harus kaya? Kita sepakat tidak. Karena kaya miskin ini di luar apa? Pilihan hamba. Semuanya pengen kaya nggak? Pengen. Sudah tahu jawabannya saya. Nah. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau kamu jadi orang kaya harus haji. Maka jika orang itu jadi pemimpin, dia wajib menjalankan syariat sesuai posisinya. Dan kalau dia jadi rakyat, ya sudah, kerjakan sesuai tugas rakyat. Wallahu a'lam. Satu lagi, boleh Ustaz? Sudah jam sekian, enaknya gimana? Oh ya, Satu lagi isinya apa? fikih haid Ustaz. Nah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar jika datang haid sebelum kita sholat duhur? Artinya sebenarnya waktu untuk mengerjakan ada, tetapi keburu haid belum mengerjakan. Apakah harus qadha sholat setelah kita suci? Kalau memang harus qadha, kalau sucinya itu di luar sholat duhur, teknisnya bagaimana? Misalkan di asar atau maghrib atau isya. Ya. Bedakan antara waktu haid dan waktu suci ya. Aturan di waktu haid dan di waktu suci. Bedakan ya. Untuk waktu haid, jika sudah masuk waktu sholat, misalnya sudah masuk waktu duhur, lalu orang sengaja nunda, nanti karena ngantuk, tak sholat jam 1, jam 12 sudah adzan duhur, dia tidur, ibu ini tidur, begitu bangun jam 1, alarm bunyi, kaget, haid. Pertanyaannya, apakah dia wajib qadha
untuk sholat duhur yang tadi belum sempat dia kerjakan. Karena sekarang dia sudah haid. Ya. Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan wajib qadha dan ada yang mengatakan tidak wajib qadha. Dan pendapat yang lebih kuat tidak wajib qadha. Loh kok bisa, Pak? Karena orang ini menunda di posisi diizinkan. Sebab waktu sholat duhur itu rentangnya panjang. Kecuali kalau dia sengaja nunda sampai mepet-mepet, nah itu berarti dia salahnya dia. Tapi kalau masih di rentangnya, ini boleh. Sudah? Yang kedua, waktu suci. Jadi yang benar tadi tidak perlu qadha ya. Sekarang waktu suci. Kalau sucinya setelah asar, maka dia sholat duhur dan asar. Loh kok sholat duhur dan asar? Kan dia sucinya setelah asar. Sebab waktu pasca asar bisa dipakai untuk menjamak duhur. Kalau sucinya setelah isya, maka dia sholat maghrib dan isya. Dipahami ya? Sehingga ada ketentuan haid, ketentuan waktu suci. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.